Swastiastu. Om Awigamastu Namaskar. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali pada pagi hari ini bersama Pak Kadek. Pak Kadek harapkan anak-anak tetap semangat ya, menjaga kesehatan, tetap mengikuti prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian tetap melakukan persembahyangan atau melakukan puja sandi setiap hari di rumah. Nah, baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini Pak Kadek akan menerangkan materi Triparate pertemuan yang kedua. Kita lanjutkan lagi. Nah, anak-anak. Nah, ini. Kemudian dengan kompetensi dasarnya mengenal ya ajaran Triparate untuk mencapai keharmonisan hidup seperti itu. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kita selesaikan seperti itu. Kemudian mungkin anak-anak bisa lihat gambarnya. Adapun tujuan pembelajaran adalah menunjukkan contoh-contoh perilaku Triparate yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, dan masyarakat seperti itu. Nah, seperti itu anak-anak tujuannya. Lanjutkan. Nah, kemudian ini sudah Pak Kadek singgung prokesnya. Nah, anak-anak coba lihat gambarnya dulu ya. Gambar apakah ini? Ya, mungkin di benak anak-anak pasti bertanya-tanya seperti itu. Apa kira-kira yang ingin disampaikan ibu ini kepada anaknya seperti itu? Nah, pengertian Triparate dan pembagian Triparate. Minggu lalu sudah Pak Kadek jelaskan ya, pengertian Triparate dan pembagian Triparate. Sekarang Pak Kadek akan mengulanginya lagi beserta contoh atau implementasinya yang bisa diterapkan di masyarakat. Ini adalah pembagian dari Triparate. Asih, Punya, Bakti, disingkat APB. Asih, Punya, Bakti, seperti itu APB anak-anak, biar lebih mudah mengingatnya. Kita lanjutkan. Nah, asih. Apa itu asih? Asih itu artinya welas asih. Welas asih itu sama dengan kasih sayang. Kepada siapa kasih sayang atau asih itu bisa diterapkan? Kemudian contohnya apa seperti itu? Ya, bentar Pak Ada akan jelaskan lagi. Nah, ini adalah contoh asih. Asih ya, asih itu artinya kasih sayang. Kasih sayang terhadap semua makhluk. Ada kasih sayang terhadap tumbuhan, ada kasih sayang terhadap hewan ya. Kalau anak-anak punya tanaman, kalau anak-anak sayang kepada tanamannya itu, anak-anak harus sering menyiram. Apalagi sekarang musim panas ya, harus sering disiram. Kemudian kalau punya pupuk, dipupuk ya, agar tanaman itu tumbuh dengan subur dan akan nantinya bermanfaat untuk anak-anak. Kemudian bagi yang memiliki hewan peliharaan, implementasi kasih sayang, implementasi asih yang diterapkan dalam Triparate-nya adalah salah satunya adalah memberi makan ayam, memberi makan anjing, bagi yang memiliki anjing memberi makan kucing ya, dan lain sebagainya. Kemudian pokoknya
apapun itu yang penting berhubungan dengan kasih sayang seperti itu. Entah memandikannya kan bisa. Kemudian kalau malam menaruh ayamnya itu bisa di kandang, itu adalah salah satu contoh implementasi dari ajaran asih seperti itu. Ini contohnya lagi, memberi makan anjing ya. Nah ini asih ini juga sesama teman. Anak-anak tidak boleh jahat sama teman. Kalau bermain seperti ini, bermain sepak bola ya harus sportif, harus objektif. Kalau gol ya gol, jangan berkelahi seperti itu. Nah seperti ini ya, ketika anak-anak tumbuh rasa asih terhadap teman, otomatis anak-anak pasti akan banyak memiliki teman ya, pasti itu pasti akan banyak memiliki teman. Karena ketika anak-anak mengimplementasikan rasa asih ini ya, semua teman-teman anak-anak pasti akan suka seperti itu. Suka kepada siapa? Kepada kamu yang menerapkan ajaran asih seperti itu. Nah ini contohnya Pak Kadet nanti akan putarkan pada saat ketika kita sudah tatap muka lagi. Kemudian punya artinya memberikan sesuatu atau benda ya yang kita miliki secara ikhlas ya, ikhlas, tulus, ikhlas memberikan bantuan berupa moral, bantuan berupa benda, bantuan berupa uang dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaannya, siapa yang perlu kita bantu? Siapa yang perlu kita tolong? Contohnya apa seperti itu. Nah ini mungkin pada tahun-tahun sebelumnya ada ledakan gunung ya, gunung meletus di Karangasem ya. Kemudian ada laharnya, kemudian penduduk yang ada di sekitar otomatis akan mengungsi. Nah ketika mengungsi, apa yang harus anak-anak lakukan? Nah ini contohnya, ini sudah laharnya sudah ke sini ya, laharnya ke sini, otomatis ya warga yang di sana ya akan mengungsi seperti itu, akan mengungsi anak-anak. Nah terus bagaimana implementasi pelajaran triparate kepada orang yang mengungsi itu adalah dengan cara apa? Memberikan bantuan. Nah ini contohnya yang bagi yang mengungsi ya, sudah tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki makanan, bahkan baju pun sudah mereka tidak bawa ya. Nah ini ketika sudah tidak makan ya seperti ini anak-anak ya, kurus. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita bantu? Kepada siapa bantuan itu harus diberikan ya. Nah ini anak-anak bisa memberikan bantuan, salah satunya adalah dengan memberikan pakaian ya, memberikan pakaian. Apalagi pakaian itu masih bagus, masih enak dipakai, atau bagi anak-anak yang sudah tidak mempergunakannya, dalam arti yang masih bisa dipakai, silahkan ya, silahkan dipuniakan, kasih bagi yang memerlukan. Contoh bagi yang kena musibah banjir, longsor, ada gunung Merapi seperti itu. Karena bantuan yang anak-anak berikan itu sangat bermanfaat bagi mereka semua seperti itu. Nah ini lagi ya, ini lagi ada Sarimi, ada Sonia, ini Sophia, ini minyak ini ya, ada
kecap, sarimi, ada gula, ada beras. Ini anak-anak bisa berikan kepada teman-teman atau orang yang membutuhkan seperti itu. Nah, apalagi dengan memberikan bantuan uang seperti itu. Ini akan lebih berguna lagi. Beras, kacang-kacangan itu bisa dipunyakan, bisa diberikan bantuan dengan catatan anak-anak harus ikhlas seperti itu. Tidak boleh tidak ikhlas anak-anak ya. Seperti itu. Ini juga punya. Kalau anak-anak sembahyang kan ada gini. Apa namanya, di suatu pura ya, di pura-pura itu ada namanya genah ngaturang punyi seperti itu. Anak-anak bisa memberikan entah berapapun itu, masukkan uangnya di sana. Mungkin uang itu akan dipakai dalam pemecikan atau pembangunan pura misalnya seperti itu. Apabila ada lantainya yang sudah lubang, bisa diberikan semen untuk didemel seperti itu contohnya. Tadi asih sudah, kemudian punya sudah, sekarang bakti. Bakti artinya sujud bakti kepada siapa? Kepada Tuhan. Kepada Tuhan atau Sang Hyang Widi, kemudian orang tua, kemudian guru dan pemerintah ya, atau yang disebut dengan catur guru. Contohnya apa ya? Contohnya apa? Seperti ini. Nah, pada Tuhan, bagaimana caranya kita bakti kepada Tuhan? Salah satunya adalah dengan sembahyang Trisandye. Pak Kadek sering bilang Trisandye setiap hari seperti itu. Nah, ini Banten ya, Banten ngejot, Banten saiban seperti itu. Mungkin anak-anak sering melakukan yang seperti ini. Pak Kadek yakin itu. Kita lanjutkan. Bakti kepada guru. Nah, ini kepada ketika anak-anak atau Pak Kadek mengajar anak-anak, mungkin anak-anak di sini harus mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah, telah ditetapkan oleh guru ya. Tidak boleh anak-anak bermain, tidak boleh anak-anak menyempelekan seorang guru, itu tidak boleh anak-anak. Itu disebut dengan alpaka guru, dosanya besar sekali seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, bakti kepada pemerintah. Contohnya apa? Kalau ada anak-anak ke kota, ada lampu merah ya. Lampu merah ini artinya berhenti, anak-anak harus berhenti. Jangan kalau lampu merah itu anak-anak jalan, nanti anak-anak bisa ditabrak ya, seperti itu. Ikuti aturan pemerintah, apalagi sekarang pada masa pandemi COVID-19 ini anak-anak harus turuti aturan dari pemerintah. Apabila disuruh memakai masker ya pakai masker, disuruh mencuci tangan, disuruh menjaga jarak ya jaga jarak, seperti itu. Anak-anak harus turuti itu demi kesehatan kita semua. Nah, ini seperti ini, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan lain sebagainya. Kemudian bakti kepada orang tua ya, seperti tadi sudah Pak Kadek jelaskan. Bakti kepada orang tua, tidak boleh anak-anak melawan orang tua, apalagi seorang ibu ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini ada cerita namanya Malin Kundang anak-anak. Pak Kadek sebenarnya sudah ada videonya, mungkin ketika kita tatap muka Pak Kadek akan baru putarkan videonya. Ini adalah cerita Malin Kundang. Ketika itu si Malin ini adalah
anak yang durhaka. Singkat cerita, kemudian ibunya ini mengutuk si Malin. Nah, maka dari itulah si Malin menjadi batu seperti itu. Nah, anak-anak bisa dilihat di Google atau di YouTube, cerita Malin Kundang pasti sudah ada. Nah, anak-anak, dengan mengamalkan perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari melalui ajaran Triparata, kita akan belajar untuk memberi dan melakukan hal yang berguna bagi diri sendiri dan juga orang lain. Ya, dengan mengimplementasikan ajaran Triparata akan mengantarkan kita mencapai kehidupan yang bahagia. Nah, seperti itu anak-anak ya. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan dari Pak Kadek dalam proses penyampaian materinya, Pak Kadek mohon maaf ya. Pak Kadek akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.